Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema, apakah koneksi batinmu dengan mantan masih tersisa? Saya baca tuh beberapa komen bertanya, Ustadz, apa tanda kalau ikatan batin kita, hubungan batin kita dengan mantan itu masih ada ya? Nah, sekarang kita jawab. Jadi sebenarnya sampai kapanpun koneksi batin, ikatan batin kita dengan mantan itu akan terus ada sampai kapanpun ya. Jangankan dengan mantan lah yang kita merasakan bahagia dan menderita bersama. Dengan teman-teman yang ya cuman kita kenal saja karena satu kelas ketika sekolah. Ketika sekolah itu kan ada teman satu kelas tuh yang levelnya itu sahabat, ada yang teman baik, tapi ya teman biasa begitu. Itu dengan yang teman-teman biasa saja pun kadang-kadang koneksi batin itu masih ada. Kadang-kadang kita teringat dia. Nah, itu menunjukkan bahwa koneksi batin itu masih ada. Jadi ketika kita pengen tahu koneksi batin kita dan mantan itu masih tersisa atau tidak, itu kita melihatnya dari dua sisi. Yang pertama, dari sisi kita dulu. Ketika kita masih terus memikirkan mantan, memikirkan ya, artinya kan kalau penelitian Profesor Digby Tatum dari Sheffield University itu, pikiran manusia itu bekerja seperti halnya wifi, terkoneksi dengan orang yang ada di mana-mana, tidak cuma di sekelilingnya. Ya, jadi kalau pikiran itu dia tidak tergantung kepada jarak ya. Kalau pandangan itu tergantung kepada jarak, ada jarak pandang. Tapi kalau pikiran itu bahkan misalnya mantan ini astronot sedang berada di bulan begitu, pikiran tetap terkoneksi. Nah, jadi pikiran manusia, kata Profesor Digby Tatum, itu bekerja seperti halnya wifi. Nah, bedanya, kalau wifi itu ada jaraknya. Sementara kalau pikiran itu dia bisa menembus jarak berapa jauh pun. Itu bedanya. Kalau wifi itu kan ada daya jangkaunya, tapi kalau pikiran tidak ada batas daya jangkaunya. Dimanapun koneksi batin itu dan koneksi pikiran itu akan selalu terbangun. Jadi saat misalnya mantan di luar negeri nih, kita memikirkan mantan, otomatis pikiran kita akan memancarkan sinyal kepada pikiran mantan. Nah, bedanya kalau wifi, kalau sudah keluar negeri ya tidak bisa ya. Jangankan keluar negeri, kita keluar dari kampung tempat kita tinggal saja sinyal wifi-nya sudah tidak dapat kan. Tetapi kalau pikiran manusia mau dimanapun, dia akan terus terkoneksi. Selama dia memikirkan, dia akan memancarkan sinyal kepada pikiran orang yang sedang dia pikirkan. Yang di sana menerima sinyalnya, memahami apa yang sedang dipikirkan itu dengan intuisi. Ketika orang tiba-tiba teringat, kan mantan tiba-tiba teringat kita. Maka apa yang terjadi? Dari pikiran dibaca oleh intuisi, kemudian dari intuisi itu akan menghubungkan pikiran dengan batin kita. Nah, jadi terkoneksilah karena kita memikirkan dia. Itu dari sisi kita. Itu kalau kita cuma memikirkan, mantan jadi tiba-tiba kepikiran kita. Pikirannya terkoneksi, batinnya bergetar, hatinya bergetar. Nah, apalagi kalau kita masih terus mendoakan agar mantan kembali. Ya, kita mendoakan, kita berdoa agar mantan kembali dan menjadi jodoh kita. Nah, itu energinya, power sinyalnya akan lebih kuat lagi.
Ya, karena ketika kita berdoa itu kan kita fokus, ya, kita konsentrasi, kita mengerahkan energi kita. Beda kalau kita cuman memikirkan seperti ini ya, kita membayangkan. Nah, itu kan kita tidak terlalu fokus ya. Tapi kalau kita berdoa itu kita berada pada puncak energi kita, sehingga sinyal yang kita kirimkan akan lebih kuat dan dampaknya yang dirasakan oleh mantan juga lebih kuat. Ya, anak-anak muda sekarang mengatakannya rasanya lebih greget tuh di sana, lebih terasa. Itu yang pertama dari sisi kita. Kemudian yang kedua dari sisi mantan. Ya, jadi dari sisi mantan itu ketika mantan memikirkan kita, kita jadi sebaliknya, tiba-tiba teringat mantan. Dan kita bisa mengingat mantan, membayangkan mantan itu dengan amat sangat jelas tanpa bantuan foto, tanpa pernah melihat video-video terbaru yang dia posting di media sosialnya. Ya, jadi misal dia sering posting di Instagramnya, video dia lagi makan, kan sering tuh di stories dia. Nah, kita kalau mau mengintip media sosialnya butuh effort, butuh usaha yang lebih kan, karena harus ngintip. Media sosial kita, Instagram kita dia blokir. Ya. Jadi males lah kita. Tetapi setiap kita kepikiran dia, artinya kan dia sedang memancarkan sinyalnya ke pikiran kita. Artinya terkoneksi. Dan kita bisa betul-betul membayangkan dia itu sangat jelas. Jadi intuisi kita tuh kuat banget. Membayangkan dia itu sangat jelas. Nah, kalau tiba-tiba kita dapat kesempatan melihat fotonya yang terbaru atau videonya yang terbaru ya. Nah, misal ada temannya yang men-share video dia lagi belanja dengan mantan. Nah, temannya ini tidak memblokir media sosial kita sehingga muncullah di apa tuh namanya, di timeline media sosial kita ya, muncul atau di beranda ya. Muncul begitu, kita lihat. Manusia itu kan berubah ya. Kalau kita tiap hari bareng sih nggak berubah ya. Anak bayi saja kalau kita tiap hari bareng begitu rasanya tidak berubah. Tapi kalau melihat fotonya, kok sudah besar sekarang. Nah, manusia itu berubah terus. Dan ternyata pikiran kita, batin kita juga mengupdate perubahan dia. Jadi kalau kita lihat video atau fotonya yang terbaru, itu sama dengan apa yang ada di dalam pikiran kita sekarang. Ya, padahal kita misal sudah berpisah 1 tahun, seharusnya kan mantan berubah, apakah lebih gemuk, apakah lebih kurus, apakah lebih tua, apakah tetap awet muda, tentu ada perubahan lah, namanya manusia. Nah, ternyata apa yang ada di dalam pikiran kita itu, apa yang terbayang dan kita bisa membayangkannya dengan amat sangat jelas, pada saat kita melihat foto mantan yang terbaru, sama dengan apa yang ada dalam pikiran kita. Kan seharusnya apa yang ada dalam pikiran kita itu ya mantan ketika masih bersama kita dulu. Tetapi ternyata kalau pikiran kita dan mantan terkoneksi, maka intuisi kita itu tidak hanya memanggil memori yang lalu, tetapi intuisi kita juga akan membaca sinyal dari mantan, ya mantan yang kekinian seperti apa, itulah yang dibaca oleh intuisi kita. Dan itu sama dengan ketika kita melihat foto atau video-video mantan yang terbaru, sama dengan apa yang ada di dalam pikiran dan benak kita. Jadi kalau ada dua tanda ini, itu tanda bahwa sesungguhnya tidak cuma tersisa, tapi koneksi batin kita, pikiran kita dengan mantan itu masih terbangun terus, tanpa kita dan mantan menyadari. Dan pokoknya prinsipnya tetap bayangkan yang terbaik. Kalau kita memang mencintai mantan dan pengen dia kembali. Karena pikiran itu harus kita sadari, apa yang kita pikirkan sesungguhnya itu juga adalah doa. Iza tamanna ahadukum falyaksir fa innama yas'alu rabbahu azza wa jalla. Ketika salah seorang di antara kalian berangan-angan maka perbanyaklah. Maksudnya itu perbanyak berangan-angan yang baik. Jadi kalau membayangkan itu membayangkan
yang indah-indah yang akan terjadi dalam kehidupan kita dan mantan di kemudian hari. Karena sesungguhnya dia sedang meminta. Jadi ketika dia membayangkan itu, dia sedang meminta kepada Rabb-Nya, Allah Azza wa Jalla. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.